Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Pencarian seorang anak buah kapal nelayan yang tenggelam di Mimika dihentikan. Lima 15 polisi yang berkendara terjaring razia Propam Polres Merauke. Harga ayam potong di Mimika melonjak. Pencarian Muhammad Royani, anak buah kapal penangkap ikan Papua Jaya di perairan Mimika akhirnya dihentikan. Tim SAR sudah mencari selama 4 hari, namun korban tidak ditemukan. Kepala Operasi SAR Mimika Charles Batlayeri mengatakan penghentian pencarian atas kesepakatan keluarga dan pengusaha kapal. Untuk operasi SAR hari ini hari keempat masih nihil untuk operasi SAR, dan untuk area yang tercover hari ini di mana terakhir kali posisi korban dinyatakan hilang atau kemungkinan terjatuh dari kapal yang ditumpangi oleh korban. Untuk pencarian dari hari pertama sampai hari ini sudah dilaksanakan sesuai dengan SAR map prediction yang diperkirakan di mana kira-kira korban tersebut bisa ditemukan dengan menggunakan data angin, arus, dan cuaca yang lain. Sampai hari ini hasil pencarian masih nihil, dan setelah mengevaluasi hasil pencarian dari hari pertama sampai hari keempat dengan agen kapal, maka hari ini kami putuskan untuk operasi SAR ditutup. Alasan ditutup adalah karena operasi SAR sudah tidak efektif dan tidak ada tanda-tanda korban ditemukan. Namun jika ada tanda-tanda korban ditemukan, maka operasi SAR akan dibuka kembali. Charles menambahkan jika kemudian hari korban ditemukan, maka tim SAR akan membantu dalam mengevakuasi korban. Royani hilang di perairan Mimika pada 24 April lalu. Ia terjatuh saat buang air besar di kapal. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Belas anggota Polres Merauke terjaring razia yang digelar Propam Polres Merauke di pintu masuk Polres Merauke, Papua Selatan. Para anggota yang masuk ke Mapolres Merauke tidak bisa menghindar. Mereka langsung dicegat dan petugas langsung memeriksa kelengkapan kendaraan yang mereka gunakan. Ternyata banyak anggota polisi yang tidak memiliki kelengkapan kendaraan, termasuk tidak memiliki SIM, kendaraan tidak dilengkapi kaca spion, nomor polisi, dan lain sebagainya. Sweeping kendaraan R4 dan R2, dan dari pelaksanaan hasil tersebut kami telah menjaring ada beberapa kurang lebih 12 roda 2 yang dilihat pelanggaran kasat matanya saja, yaitu tentang plat nomor, kemudian spion, knalpot racing, dan kami sudah memberikan teguran berat. Dan kemarin juga yang terjaring 12 motor itu sudah diganti semua, kaca spion dipasang, plat nomor dipasang, kemudian racing dibuka, dan ini adalah teguran terakhir. Kemudian di kemudian hari apabila ditemukan lagi, maka kami akan proses lanjut, yaitu tilang, kerjasama dengan lalu lintas untuk ditilang. Karena apa? Ini kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa polisi juga bisa ditilang, bukan hanya masyarakat. Dan kami harus lebih menekankan kepada anggota sehingga masyarakat luar melihat bahwa anggota juga tertib dan diberikan tindakan. Razia yang dilakukan Propam ini merupakan komitmen Polri untuk mendisiplinkan anggota dan memberikan contoh sebelum melakukan razia terhadap masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP RI mencatat Provinsi Papua paling sering dilaporkan terkait kasus penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari.
Anggota DKPP RI Ratna Dewi mengatakan hingga saat ini masih ada 1 kasus penyelenggaraan pemilu dalam tahapan proses persidangan dan 6 lainnya masih dalam antrean. Ia mengingatkan Pilkada 2024 yang akan berlangsung November mendatang tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan semua pihak, baik masyarakat, media, pemerintah, hingga partai politik dan paslon. Pada tempat yang sebenarnya. Kalau sampai hari ini kita menilai banyak terjadi penyimpangan, tentu menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengembalikan dia ke jalan yang benar. Ya, karena tentu kalau orang baik sudah berhenti berpikir dan berusaha, maka akan banyak kejahatan yang terjadi dan tidak akan terkontrol, dan dialah yang akan menguasai negara kita, dan dia yang akan menguasai proses pemilu ini. Maka saya selalu mengatakan tidak ada kebaikan yang sia-sia kita lakukan. Mungkin belum hari ini kita petik, tapi dengan usaha yang terus-menerus, insya Allah satu waktu kita akan mencapai apa yang menjadi harapan kita. Nah, apakah ada tindakan-tindakan yang menyimpang? Misalnya contoh, di tahapan pencalonan, misalnya contoh saja ya, tahapan pencalonan. Apakah memang benar syarat dari calon yang kebetulan memiliki hubungan kekerabatan itu sudah terpenuhi atau tidak? Ya, karena hanya KPU satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk menyatakan syarat dari calon kepala daerah itu terpenuhi atau tidak. DKPP mengimbau semua pihak ikut mengawasi pelaksanaan pilkada agar kasus tidak terulang. Seperti diketahui, DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik saat penyelenggaraan pemilu. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Selama 1 bulan terakhir, harga kedelai di Merauke, Papua Selatan sudah 2 kali naik. Kondisi ini membuat penjual tahu was-was karena khawatir terpuruk. Sebagian penjual di Pasar Wamanggu memilih untuk beristirahat dan tidak menjual tahu sambil menunggu harga kedelai stabil. Siswanto, salah satu penjual tempe di Pasar Wamanggu, mengaku harga kedelai sulit ditebak alias naik turun, sehingga sulit menetapkan harga tahu dan tempe yang pas. Sebelumnya, harga kedelai Rp13.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp14.200 per kilogram. Siswanto dan pedagang lain memperkirakan harga tersebut masih akan naik akibat sulitnya transportasi dari Surabaya ke Merauke. Seperti diketahui, selama ini kedelai didatangkan dari Surabaya. 8 hari itu sempat naik harga kedelai, terus sempat turun juga ya? Naik lagi. Nah, ini kan saya lihat penjual tahu tempe ini kan berkurang ya. Biasanya kan banyak ini kan. Ini berapa orang biasanya jualan ini? Kalau di pasar ini kisaran 8 orang. Nah, sekarang cuma berapa nih? Sekarang ini sementara masih belum tahu, kayaknya ada yang masih libur kayaknya di bagian depan. Gitu. Nah, ini kira-kira apa? Belum jualnya kenapa ini? Memang karena stok kedelainya tidak ada atau gimana? Ya bisa jadi. Itu ya. Karena kedelainya kosong, jadi banyak yang libur. Untuk stok kedelai di agen ini seperti apa? Ini stoknya lagi berkurang nih. Sudah berapa lama kurangnya kosong itu? Sebulanan ini. Nah, jadi penjualan Anda gimana nih? Otomatis produksinya berkurang. Berkurang juga ya. Tapi keuntungan gimana? Keuntungannya menipis juga ya? Menipis. Nah, kira-kira ini kan ada rencana kenaikan kedelai. Sekarang kira-kira untuk Anda ukuran tahunya, tempenya nantinya seperti apa? Akan dikurangi seperti apa gitu? Belum ada ini dari teman-teman, belum ada rencana. Belum ada rencana karena pada hari biasa, Pasar Wamanggu tidak sulit mencari penjual tahu dan tempe, namun saat ini hanya ada 3 penjual tahu yang bertahan. Mereka pun belum tentu akan terus berjualan jika harga kedelai tidak menentu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.